pelatihan atau program pelatihan kompetensi guru PJOK, dan kami berpikir ini penting juga kami sampaikan ya, terkait dengan apa yang akan menjadi program kami. Dari awal sudah kita dengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh rekan saya Bu Guru Cepi Lucianisna ya, terkait program dari ya, bagaimana pembelajaran PJOK yang berbasis proyek meningkatkan kebugaran jasmani melalui aktivitas senam irama, berlandaskan dari apa yang kita sudah lakukan sebelumnya tadi pagi ya. Pertemuan awal untuk P5 ya, pertemuan P5 tadi ya, kami berpikir juga bagaimana supaya mengatasi mungkin ya kejenuhan dari siswa ya, ada sisipan sedikit untuk untuk pembelajaran gerak, aktivitas gerak yang dilakukan di program P5 yang sedang kita laksanakan. Mungkin nanti bisa kita komunikasikan dengan koordinator P5 ya, untuk sebagai unjuk kerja masing-masing siswa ya, memberikan hasil dari pembelajaran PJOK yang diterima intrakurikulernya dari kelasnya ya, berupa penugasan bagaimana mereka membuat mengkreasikan sendiri senam irama yang mereka buat. Nah, untuk aksi kerja mereka kita harapkan nanti bisa ditampilkan pada saat pelaksanaan P5. Memang di pertemuan tadi di P5 ya, jadwal program P5 sudah ditetapkan, dilaksanakan ya. Akan tetapi kami ingin mengusulkan itu bisa disisipkan sebagai waktu tambahan untuk sebelum mereka belajar di kelas atau sebelum pembelajaran P5 dimulai. Nah, itu maksudnya. Sekalian kami dari posisi kami di sini sebagai guru PJOK ya, yang kebetulan ada tugas mengenai bagaimana pembelajaran itu berbasis proyek ya, bisa terintegrasi di P5 juga ya. Dari apa yang kami terima juga kemarin di pelatihan untuk materi PJOK ya, materi PJOK yang efektif dengan penilaian yang otentik ya. Kita ada di situ ada pilihan pembugaran tentang kebugaran siswa, yang kedua tentang keterampilan siswa, yang ketiga tentang ada baru yaitu SET atau disebut Sport Education Model ya. Pada tahap ini kami sepakat dengan rekan saya Mr. B untuk mengambil kebugaran dengan latar belakang yang sudah disampaikan tadi ya. Kita tahu anak-anak kita yang sedikit terlihat malas berat, efek dari mungkin rutinitas yang mereka jalani, rutinitas apa yang mereka lakukan di setiap harinya. Itu makanya kami ambil tentang kebugaran jasmani. Dalam hal ini kami ambil di poinnya materinya itu senam irama. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga bisa mengikuti nanti apa yang menjadi kreasi siswa-siswa kita tentang senam irama yang menjadi proyek atau pembelajaran yang mereka lakukan. Kedua, ingin saya sampaikan di sini ya, memang pembelajaran PJOK sedikit paradigmanya berubah melalui proses pelajaran yang kita terima tadi ya. Kita tidak bisa memaksakan anak dan tidak bisa juga anak seperti hebat main bola atau hebat main voli
ataupun hebat dia jadi atlet dalam cuma 3 jam mata pelajaran. Begitu. Jadi itulah menunjukkan sekarang sport education model, sehingga nanti anak yang memang punya bakat misalnya bermain bola atau bermain voli, ya, dengan anak yang sejarahnya jauh, dia tidak pernah mengenal main bola, dia pernah main voli dan seterusnya, bisa terlibat dalam suatu lingkungan pembelajaran. Dan kita bagi nanti, ya, seperti kita dalam dunia kenyataannya, mereka membentuk sebuah komunitas, sebuah penyelenggara sebuah kegiatan atau event organizer itu, ya, kalau bahasa kerennya seperti itu, ya. Jadi anak-anak yang tidak aktif itu disebut jadi juri, jadi wasit, jadi pencetak skor, seperti itu dia sekarang. Artinya kita tidak melulu melihat menilai dari keterampilan gerak mereka yang dilaksanakan. Akibat mereka terlibat dalam situasi pembelajaran saat itu pun bisa kita nilai. Saya tidak bisa menilai anak kita yang mungkin yang perempuan hebat main bola, tidak bisa. Ya. Artinya ada beberapa penilaian yang diterapkan kembali di geografi yang bisa dikenal dengan penelitian sekarang, ya. Mereka belajar membuat sebuah kompetisi yang diikuti oleh semua unsur-unsur di dalam. Apa yang disampaikan oleh Pak Guru Nazari sama Pak Guru Nazmi. Ya, terima kasih atas respon yang baik oleh bagian dari koordinator P5 atas program apa yang kami coba tawarkan seperti itu. Ya, mungkin nanti efisiensi waktunya mungkin yang akan diatur ketika itu nanti kita terangkan. Yang kedua dari Pak Guru Azmi, ya, memang ini jawaban dari API, ya. P5 kita suara demokrasi terlalu senang. Nah, itu makanya kami berpikir supaya pelaksanaannya sebelum pelaksanaan pembelajaran P5, itu sebelum pelajaran intinya masuk ke P5, kami ambil di perannya. Coba kami tawarkan tadi di Pak Guru Adit, bagaimana mungkin kalau memang efisien, waktu tidak efisien, kepanasan nanti ya bisa kita selang-seling sarapan, misalnya minggu depan sana, minggu depan lagi sarapan, minggu depan begitu. Itu isi permohonan kami, mungkin bisa diatur kembali itu. Oke, baik. Ya, maksudnya kita sepakat, jadi kita masukkan, ya, kita jelaskan ke beberapa tema kali ini. Sekarang kita langsung saja ke bicara teknis. Begini, kalau tadi kan khawatir kita waktu, ya, supaya nanti tidak molor, tapi kita target kita 8.15 sudah selesai di lapangan. Nah, tadi informasinya kita kan mulai jam 7 tadi, ya, jam 7. Kemudian begitu kita mulai, ternyata jam 7 sampai jam 8 itu lumayan panjang, tapi kendala kita panas. Sekarang biasanya kan kita mulai jam 6.45 sebenarnya. Bagaimana bisa saja itu kita masukkan kegiatan ini itu awal sekali, itu pada saat pagi itu jam 00, padahal jam 6.40 sudah kita mulai persiapan. Nah, begitu jam 7.15 itu sudah mulai kegiatan kreasi seninya. Bukan jam 6.40 sampai jam 6.45 sampai jam 7.15 kan sudah kira 30 menit cukup kan untuk kegiatan itu. Ya, kemudian jam 7.15 sampai jam 8 itu lumayan panjang kita lakukan pentas kreasi seni. Termasuk juga sarapan bersamanya, nanti jam 8 sudah selesai. Nggak apa-apa kalau mau, tapi harus Bapak Ibu guru siap paling pagi datang gitu, kita atur sama-sama anak-anak ini. Cuma sekarang kalau kita kalkulasikan ini kapasitas lapangan sekarang kita pikirkan dengan 900 anak.
Tapi kalau misalnya pagi, tidak semua serentak data itu ya, mana-mana yang ada duluan lah. Mungkin itu kita ada, yang penting kan ada kegiatan pagi. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan itu, sepertinya tetap kalau hari Sabtu itu anak-anak kita suruh pakai pakaian olahraga, sama seperti kita. Iya, biar biar match ya. Jadi semua pakai pakaian olahraga. Itu usul saya sih. Nah, cara gimana? Apakah kalau memang tiap hari Sabtu bisa-bisa saja, tapi tetap kita menjaga pakaian. Jadi kita awali benar-benar adalah awali dulu dengan senam, kemudian pentas kreatif ini 2 kelas itu saya estimasi 10 menit, 1 kelas asalkan sudah disiapkan di hari Jumat. Jadi begitu Sabtu sudah yang lain-lain mempersiapkan properti katanya seperti pentas. Jadi sambil yang lain saja menyiapkan properti, kemudian begitu senam selesai langsung tampil ini yang 2 kelas ini. Ya kan besok itu giliran kelas 9 A sama dengan 7A yang akan tampil. Nah sebelumnya kan diawali dengan senam dulu. Itu saja mungkin cara teknis. Cuman sekarang itu lagi kepikiran saya bisa nggak yang sambung itu nggak. Nah saya berpikir tadi ini semua kelas ya, kelas 7 saja. Nanti yang lain mengikuti begitu. Ya sudah berarti nanti berbeda di depan itu kelas 7. Jadi yang lain belakang. Itu saja kalau saya. Jadi solusinya mungkin kita dari tadi kita mulai jam 7. Tidak apa-apa kita mulai jam 6.45. Sudah. Biasa kita mulai begitu jam 6.35 itu sudah saya kumpulkan anak-anak. Itu sudah kita mungkin kita respon. Jadi intinya kita sepakat itu kita integrasikan dalam ini. Terima kasih. Nanti fasilitator kita berdua yang pekan berarti akan mendampingi anak ya. Itu berarti per pekan programnya Pak Guru dan masuk walaupun bukan temanya, tema olahraga. Kalau tidak salah Pelita itu kan ada temanya. Kebetulan yang sekarang ini kan demokrasi gitu. Kalau tidak salah yang dengar ada temanya khusus untuk olahraga, apa itu namanya Pak? Bangun jiwa dan raga. Nah, kenapa tidak difokuskan di situ? Menurut hemat saya seperti itu, karena di situ bisa dikreasikan dengan wali kelas juga. Di situ anak-anak bisa menciptakan seperti menciptakan dia gitu. Jadi ada istilahnya di sana sedikit kompetisi gitu. Ya, walaupun di sana pada dasarnya untuk membiasakan atau memasarkan orang untuk bergerak gitu, bisa senang. Termasuk kan dunia juga di sini banyak yang mager ya. Bukan hanya anak aja, kita pun kepingin bergerak gitu, cuma kesempatannya nggak ada. Dan alhamdulillah guru-guru olahraga kita ada memfasilitasi kita dengan alat pendidikan. Alhamdulillah suka dukung sekali itu Pak Guru dan Ibu. Kemudian kalau di benak saya begini, kalau bisa nanti di P5 yang temanya membangun jiwa dan raga itu, ini lebih dibuat ya jadi umat utamakan gitu. Karena ini bisa jadi bentuk dalam bentuk support kita pada program Pak Guru dan Guru, kemudian juga memasarkan olahraga yang juga kemudian membuat kita bergerak jelas. Terus yang ketiga ada kompetisi di situ. Kan semangat orang jadinya. Ada konten untuk Pak Nazri juga nantinya itu di sosmed. Dan kebetulan ada juga yang berkomentar di sini. Kenapa tidak diaktifkan kita punya? Saya nggak pernah buka sih sebenarnya. Itu Pak Guru, Pak Nazri apa sih? Kita punya blog, apa sih namanya itu, situs. Dari sana orang-orang melihat gimana kiprah kita di SMP 1. Sekarang ini SMP 3 itu disorot karena kaitan sama kegiatan keseniannya. Karena mereka dilihat dari situsnya. SMP 1 ini kurang nampaknya bergerak. Semua kita laksanakan kalau nggak salah. Cuma tidak kelihatan di situ Pak Guru. Yang ditunjuk itu situs kita, bukan Facebook ataupun IG kita ya. Nah, bukan berarti saya membandingin ya, tapi kayaknya kita kurang promosi. Karena mungkin orang paling cepat melihatnya di situs sekolah. Oke, mungkin demikian dari pihak teman-teman. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Bu. Itu dia. Ya. Apa itu program itu? Senam irama. Ya.
yang dibuang nanti oleh anak-anak. Ada dikasih tahu. Itu dia. Ya. Apa itu program itu? Senam irama. Ya, yang dibuang nanti oleh anak-anak. Ada dikasih tahu. Harus bisa disisiapkan seperti itu supaya anak tema kenangannya beda. Makanya kita ambil di langsung di kegiatan di yang kedua secara terbuka. Kami di sini tugasnya itu deadline-nya ujiannya ini 2 minggu ini. Ya. Jadi kita kerjakan di situ, kita simpulkan di situ. Tapi alangkah masukan luar biasa tadi di tema sehat bukan untuk jiwa itu ya, itu nanti kita pengobatan bukan lagi bersama kami berdua tapi bersama guru senior kami juga, guru yang akan bergerak dan begitu ya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya di kami, kesempatannya. Semoga apa yang Bapak Ibu guru lakukan pada hari ini menjadi sebagai amal ibadah kita yang tidak lepas. Kita bertujuan bagaimana supaya anak bangsa kita bisa terus belajar dan terus bergerak. Bila itu yang untuk warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan Ketua Depan. Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa tawaran program yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kita berdua ini kita bisa terima dan kita nanti integrasikan dalam P5. Intinya nanti ini seperti tadi kegiatan pra. Sekitar pemanasan saja di awal sebelum kita masuk kelas. Adapun kalian itu tadi kegiatan bangun saya juara dengan tema itu kita pakai apa yang disampaikan oleh Madam tadi. Ya, seperti itu nanti ada konferensi seperti itu khusus nanti dengan tema berikut insyaallah di depan itu apa sebentar berikutnya. Itu saja mungkin sambil disiapkan mungkin kita jadi sudah minggu depan kita action Bapak Ibu pasti Taron. Jadi kita sudah action di depan kita siapkan. Jadi intinya kita mulai balik lah jam 6.45 sudah kita bahaskan atau kita mulai. Oke, ini saja mungkin yang perlu kita sampaikan diskusikan hari ini. Kalau kami mohon maaf, mari kita ini kegiatan kita pada siang hari ini sama-sama dalam anggaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak ada